الظاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني الكرام، أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya. Syekh tadi mengingatkan kepada kita sekalian untuk selalu menghadirkan niat yang baik ketika kita belajar ilmu agama. Dikarenakan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan yang baik maka supaya mendapatkan pahala maka harus disertai niat yang baik. يقول الله تعالى في القرآن العظيم: إن الدين عند الله الإسلام. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, Inna ad-dina 'indallahil Islam, bahwasanya agama Islam itu adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Dinul Islam huwa ad-din alladhi radiyahu Allah ta'ala li'ibadihi la ghair. Jadi agama Islam itu adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, bukan yang lain. فمن دان بغير الإسلام ومات على غير الإسلام فهو في الآخرة من الخاسرين. Barang siapa yang beragama selain agama Islam, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak Islam, maka di akhirat nanti dia akan menjadi orang yang rugi. Al-Islam huwa ad-din alladhi amara Allah ta'ala bittiba'ih. Jadi Islam itu adalah agama yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengikutinya. Wa kullul anbiya'i muslimun. Dan perlu diketahui bahwasanya semua para nabi-nabi Allah itu adalah Islam. Awwalul anbiya'i war rusul huwa sayyiduna Adam alaihi salam. Jadi awal dari para nabi-nabi Allah itu adalah nabi kita Adam alaihi salam. Wa khatamul anbiya' huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penutup para nabi-nabi Allah itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan itu sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata yang artinya bahwasanya sesuatu yang paling utama untuk aku ucapkan dan orang-orang sebelumku dari para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah Allah, tidak ada sekutu baginya. Wal Islam huwa al-inqiyad bin-nutq bisyahadatain. Jadi Islam artinya adalah kita mengikuti untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Hadha al-inqiyad al-zahiri alladhi yakunu 'ala al-lisan la yakunu maqbulan 'inda Allah illa ma'a al-inqiyad al-batini wa huwa al-iman al-jazim bima'na ash-shahadatain. Jadi mengikuti dengan dua makna kalimat syahadat dengan cara mengucapkan ini adalah secara zahir. Sedangkan itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak disertai dengan keyakinan yang seutuhnya tentang apa yang ia ucapkan. Faman qala la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ala lisanihi, barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari mulutnya,
وصدق في قلبه آمن في قلبه بمعنى الشهادتين فهو المؤمن المسلم عند الله تعالى. Kemudian disertai dengan pembenaran hati, dia meyakini seyakin-yakinnya dengan apa yang ia ucapkan, maka dia adalah orang muslim mukmin menurut Allah Subhanahu wa taala. فما معنى الإيمان بالله؟ Berarti kita harus tahu apa itu arti iman yang benar kepada Allah. أنت إنسان مسلم ولله الحمد وتصلي الصلوات جماعة في المسجد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk orang-orang yang muslim dan kita diperintahkan oleh Allah untuk salat. Alhamdulillah kita salat di masjid ini. فلو سألك سائل ما معنى الإيمان بالله؟ Seandainya ada orang yang bertanya kepada kita, apa sih arti beriman kepada Allah? الإيمان بالله هو التصديق القلبي بأن الله تعالى موجود. Arti iman yang benar itu adalah pembenaran hati, meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu ada. وانتبهوا جيدا لهذه المسألة. Jadi supaya kita dengarkan dengan seksama terhadap perkara yang mau disampaikan ini. الإيمان بالله ليس معناه أن نتخيل صورة في أذهاننا. Jadi perlu diketahui bahwasanya beriman kepada Allah yang benar bukan artinya adalah menghayalkan Allah, memikirkan Allah dalam pemikiran kita, bukan. نحن لا نعبد ما يتصور في العقول. Karena kita tidak menyembah sesuatu yang kita hayalkan dalam akal kita. نحن لا نعبد صورة تتخيل في الأذهان. Kita tidak menyembah gambar yang kita hayalkan dalam hati kita. نحن نعبد الله Kita menyembah hanya kepada Allah الذي ليس كمثله شيء. yang tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. لا يشبه البشر Allah tidak serupa dengan manusia, ولا يشبه الملائكة. tidak serupa dengan malaikat, لا يشبه شيئا من خلقه. tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. ما معنى الإيمان بالله؟ Berarti apa arti iman yang benar kepada Allah? التصديق القلبي أن الله تعالى موجود. Jadi meyakini seyakin-yakinnya, pembenaran dalam hati bahwasanya Allah itu ada. لا نرى الله في هذه الدنيا. Benar kita tidak melihat Allah ketika di dunia, نرى ما يدل على وجود الله. akan tetapi kita bisa melihat perkara yang menunjukkan adanya Allah. انتبهوا جيدا. Perhatikan dengan seksama. الفعل لا بد له من فاعل. Ketika dikatakan perbuatan mesti ada yang berbuat. الكتابة لا بد لها من كاتب. Namanya tulisan itu harus ada yang menulis. البناء لا بد له من بناء. Namanya bangunan itu harus ada yang membangun. بنار؟ Benar? صحيح؟ البناء لا بد له من بناء. Jadi yang namanya bangunan harus ada yang membangun. الكتابة لا بد لها من كاتب. Namanya tulisan harus ada yang menulis. الفعل لا بد له من فاعل. Namanya perbuatan harus ada yang berbuat. العالم لا بد له من خالق. Tentu alam ini yang begitu besar harus ada yang menciptakan. العقل السليم شاهد للشرع. Jadi akal yang sehat itu sebagai bukti tentang kebenaran syariat Allah. العقل السليم يشهد على أن دين الإسلام هو الدين الحق. Jadi akal yang sehat itu menjadi bukti tentang kebenaran Islam. العقل لا يقبل أن هذا العالم وجد وحده. Jadi akal yang sehat tidak akan terima bahwasanya adanya alam itu ada dengan sendirinya. السماوات Seperti langit-langit, والأراضين bumi-bumi, والبشر manusia, والملائكة para malaikat Allah, والجن para jin, والجبال para gunung, والبحار dan lautan, والأنهار dan ini anhar yaitu kali-kali, والشمس والقمر. matahari dan rembulan. كل هذا لا بد له من خالق. Semuanya ini harus ada yang menciptakan. أوجده. Allah Ta'ala mewujudkannya.
أوجده من العدم إلى الوجود. Allah menampakkan, menciptakannya dari tidak ada menjadi ada. فإذا لا نرى الله في هذه الدنيا Jadi benar kita tidak melihat Allah ketika di dunia. نرى ما يدل على وجود الله. Akan tetapi kita bisa melihat sesuatu alam ini yang menunjukkan adanya Allah. الإسلام أمرنا أن نتفكر في مخلوقات الله Islam memerintahkan kita untuk berpikir tentang makhluk Allah. ونهانا عن التفكر بذات الله. Dan Islam melarang kepada kita untuk berpikir tentang Allah. نتفكر في أنفسنا. Kita disuruh berpikir tentang diri kita sendiri. كيف نأكل؟ Bagaimana kita makan? انظر إلى أسنانك. Coba kita lihat pada gigi kita masing-masing. من جعلها لك على هذا الشكل؟ Siapa yang menjadikan gigi itu dengan bentuk kita masing-masing? الأسنان الأمامية الله جعلها على شكل السكين. Allah Subhanahu wa taala menjadikan gigi yang depan pada diri kita itu seperti halnya pisau yang memotong. تساعدك على قطع الطعام Membantu kita untuk memotong makanan. عندما تأكل الطعام. Ketika kita meraih makanan, ayam goreng مثلا seperti ayam goreng, تقطعها بأسنانك الأمامية. kita memotongnya dengan gigi bagian depan. انظر إلى الأسنان الخلفية. Mari kita periksa gigi yang bagian belakang. الله تعالى جعلها على شكل تساعدك على طحن الطعام. Allah Ta'ala menjadikan gigi bagian belakang itu seperti halnya gilingan. من جعلها على هذا الشكل؟ Siapa yang menjadikan dengan bentuk rupa seperti ini? الله. Allah. نتفكر في أنفسنا. Kita disuruh berpikir untuk diri kita sendiri. كيف نأكل؟ Bagaimana kita bisa makan? كيف نشرب؟ Bagaimana kita minum? كيف نتكلم؟ Bagaimana kita bicara? كيف نسمع؟ Bagaimana kita bisa mendengar? كيف نرى؟ Bagaimana kita bisa melihat? كيف نتنفس؟ Bagaimana kita bisa bernafas? كل هذا يدل على عظيم قدرة الله. Ini semuanya menunjukkan tentang agungnya kuasa Allah. من الذي خلقنا؟ Siapa yang menciptakan kita? من الذي خلقنا؟ Siapa yang menciptakan kita? Allah. sama-sama. من الذي خلقنا؟ Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. الله تعالى هو الذي أوجدنا. Jadi Allah lah yang menampakkan kita, menjadikan kita. لا نرى الله في هذه الدنيا. Benar kita di dunia tidak melihat Allah. نرى ما يدل على وجوده. Akan tetapi kita bisa melihat tanda-tanda tentang adanya Allah. نحن دليل على وجود الله. Kita termasuk tanda-tanda adanya Allah. اسمعوا هذه القصة. Coba kita dengarkan kisah ini. وأنا لن أطيل عليكم. Insya Allah tidak akan memanjang lebarkan muhadarah atau ceramah ini. أعرف عندكم عمل. Karena Syekh tahu bahwasanya kita ada pekerjaan masing-masing. محاضرتي قصيرة إن شاء الله. Jadi insya Allah ceramah Syekh itu tidak terlalu panjang, pendek. سياب؟ Siap. سياب؟ Siap. إن شاء الله. اسمعوا هذه القصة. Jadi supaya kita dengarkan kisah ini. أستاذ ملحد ينكر وجود الله. Ada seorang ustadz yang dia mengingkari tentang adanya Allah. أراد أن يعلم طلابه الصغار الإلحاد والعياذ بالله. Dia bertujuan untuk mengajari anak didiknya tentang ingkar kepada Allah, tidak percaya tentang adanya Allah. فقال لهم أيها الطلاب هل ترون هنا طاولة؟ Kemudian apa yang ia katakan? Wahai para anak didik, apakah kalian bisa melihat meja di sini? قالوا لا. Mereka mengatakan karena tidak ada meja di situ. Mereka mengatakan tidak melihat. فقال لهم فإذا الطاولة غير موجودة. Kemudian apa Ustadz itu yang dikatakan karena mendapatkan jawaban bahwasanya meja tidak ada, berarti kata dia, berarti namanya meja nggak nampak, nggak ada namanya meja. هل ترون هنا كرسيا؟ Kemudian ditanya lagi, tanya kepada anak didiknya, apakah kalian semuanya melihat ada kursi di sini? قالوا لا. Mereka anak didiknya menjawab, tidak melihat. فقال لهم الكرسي غير موجود. Berarti juga namanya kursi tidak ada. ثم قال لهم هل ترون الله؟ Kemudian ini yang mau disampaikan, diajarkan kepada anak didiknya. Apa yang dikatakan, ditanya oleh ustaz tersebut, kalian melihat Allah? قالوا لا.
Kemudian anak didiknya menjawab, tidak. فقال لهم والعياذ بالله فإذا الله ليس موجودا. Berarti kata ustaz tersebut, berarti Allah Ta'ala itu tidak ada karena tidak bisa dilihat, seperti halnya kursi dan meja tadi. فقام طالب Kemudian ada seorang anak didik yang cerdas, kemudian dia berdiri. تعلم العقيدة, Dia belajar ilmu akidah yang benar. تعلم الدليل على وجود الله. Dia belajar tanda-tanda dalil tentang adanya Allah. قال له يا أستاذ Kemudian dia mengangkat tangan. Wahai Ustaz, هل ترى عقلك؟ apakah kamu melihat akal kamu? فقال الأستاذ لا. Kemudian apa jawabnya Ustaz? Tidak melihat akal saya. فقال له فإذا أنت مجنون. Kemudian apa yang dikatakan oleh anak didiknya? Berarti kamu gila. لا يرى عقله. Karena dia tidak melihat akalnya. كيف نميز العاقل من المجنون؟ Bagaimana seseorang itu bisa membedakan antara orang yang berakal dengan orang yang gila? بما يدل عليه Bisa membedakan dengan sesuatu yang menunjukkan pada diri orang yang berakal atau orang gila. من منا يرى عقله؟ Siapa dari kita yang bisa melihat akal kita masing-masing? ما يظهر على الإنسان يدل على أنه عاقل أو مجنون. Jadi sesuatu yang keluar dari manusia itu akan menunjukkan apakah dia itu berakal atau dia sebaliknya. فإذا هذا العالم يدل على وجود الخالق. Begitu juga alam ini semuanya menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وعرفنا أن اسم الخالق الله من طريق الأنبياء. Dan kita tahu bahwasanya yang menciptakan itu namanya Allah, itu dari para nabi-nabi Allah. والله تعالى وحده يستحق أن يعبد. Karena dialah Allah, tidak ada sekutu baginya, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. هو الذي خلق هذا العالم. Jadi dialah Allah yang menciptakan alam ini. أنا الآن أسألكم وأريد الجواب بصوت واحد. Sekarang saya akan bertanya kepada diri kita masing-masing dan saya ingin jawaban yang serentak dan lantang. من خلق السماء؟ Siapa yang menciptakan langit? bagus. من خلق الأرض؟ Siapa yang menciptakan bumi? من خلق الفضاء؟ Siapa yang menciptakan udara? من خلق العرش؟ Siapa yang menciptakan arsh? من خلق كل الأماكن؟ Siapa yang menciptakan semua tempat? فإذا الله تعالى كان قبل المكان. Berarti Allah ada sebelum adanya tempat. وبعد أن خلق المكان Dan setelah Allah Ta'ala menciptakan tempat, الله لا يتغير. Allah tentu tidak akan berubah. الله يغير ولا يتغير. Karena Allah yang merubah tidak akan berubah. لذلك علماء إندونيسيا كانوا على هذه العقيدة. Maka dari itu ulama-ulama kita, ulama-ulama Indonesia itu memegang teguh akidah keyakinan ini. tahu الشيخ محمد هاشم أشعري. Ada namanya Kiai Hashim Asy'ari. الشيخ محمد هاشم أشعري رحمه الله في كتابه التنبيهات الواجبات قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والزمان والمكان. Kiai Hashim Asy'ari dalam kitabnya At-Tanbihatul Wajibat, dia menyebutkan dalam kitab tersebut apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah tidak ada sekutu baginya. Al-munazzahu 'anil jismiyah, yang Allah Ta'ala maha suci dari benda, maha suci dari tempat, maha suci dari arah, maha suci dari masa. نحن لا نعبد جسما. Perlu kita ketahui bahwasanya kita tidak menyembah benda. ولا ما يوصف بصفات الجسم. Dan kita tidak menyembah sesuatu yang disifati dengan sifat benda. نحن لا نعبد بشرا. Kita tidak menyembah manusia. ولا ما يشبه البشر. Dan juga tidak menyembah sesuatu yang serupa dengan manusia. نحن نعبد من ليس كمثله شيء. Akan tetapi kita menyembah hanya pada zat yang tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. كما قال الله تعالى في القرآن: ولم يكن له ما معنى هذه الآية؟ Dan itu sesuai dengan firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti apa arti dari ayat ini?
ليس له شبيه وليس له مثيل. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. Apapun yang terlintas di benak kita tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. العقل مخلوق Karena akal itu adalah ciptaan Allah. وما يتصوره العقل مخلوق أيضا. Tentu yang dihayalkan, yang digambarkan oleh akal juga makhluk. الله ليس كمثله شيء. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. كان ولا مكان Allah ada sebelum adanya tempat, وبعد أن خلق المكان dan setelah Allah menciptakan tempat, الله لا يتغير Allah tidak akan berubah. فهو موجود بلا مكان. Allah ada, tidak butuh kepada tempat. هذا اعتقاد المسلمين. Ini adalah keyakinan orang Muslim. هذا اعتقاد الملائكة. Ini adalah keyakinan para malaikat-malaikat Allah. هذا اعتقاد الأنبياء. Ini adalah keyakinan para nabi-nabi Allah. ولو سألك سائل لما نرفع الأيدي عند الدعاء إلى السماء؟ Kemudian kalau ada yang bertanya, kalau ada orang yang berdoa, mengapa dia itu menengadahkan tangannya ke arah atas? يقال له السماء قبلة الدعاء. Kita katakan kepada dia bahwasanya langit itu adalah kiblatnya orang yang berdoa. من خلق السماء؟ Siapa yang menciptakan langit? من خلق جهة فوق؟ Siapa yang menciptakan arah atas? من خلق جهة تحت؟ Siapa yang menciptakan arah bawah? من خلق الكعبة؟ Siapa yang menciptakan Ka'bah? فإذا الله لا يحتاج إلى جهة فوق Berarti Allah Ta'ala tidak butuh pada arah atas, ولا يحتاج للسماء tidak butuh kepada langit, ولا يحتاج إلى الكعبة tidak butuh kepada Ka'bah, ولا إلى جهة الكعبة. dan tidak butuh pada arah Ka'bah. إنما أمرنا أن نتوجه في صلاتنا إلى الكعبة. Kenapa kita itu menghadap Ka'bah? Karena Allah Ta'ala memerintahkan kita ketika sholat untuk menghadap Ka'bah. كما نتوجه في دعائنا إلى السماء. Begitu juga ketika orang tersebut ketika berdoa menengadahkan tangannya ke arah langit, ke arah atas, itu karena Allah Ta'ala memerintahkan kita, karena langit itu adalah kiblatnya orang yang berdoa. اثبتوا على هذه العقيدة Jadi supaya kita tetap dalam keyakinan ini, ولا تقبلوا دينا جديدا jangan kita menerima keyakinan-keyakinan yang baru. الذي يحتاج للسماء والعرش والمكان لا يكون إلها. Karena yang butuh kepada langit, yang butuh kepada arsy, tentu tidak dijadikan Tuhan, tidak layak untuk dijadikan Tuhan. وعلم العقيدة أوسع من هذا. Jadi ilmu akidah itu sangat luas bahasanya, والكلام عن دين الإسلام أوسع من هذا. dan berbicara tentang agama Islam itu sangat-sangat butuh waktu yang luas. لكن الوقت ضيق. Akan tetapi waktulah yang sangat sempit. نصيحتي لكم أن تتعلموا علم الدين. Jadi nasihat saya supaya kita untuk terus belajar ilmu agama. قال عليه الصلاة والسلام فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Karena sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa orang yang dikehendaki Allah Ta'ala kebaikan kepadanya, maka Allah Ta'ala akan memberikan anugerah pemahaman tentang agama. من بقي في المسجد واستمع بنية خالصة لله هذا الإنسان الله تعالى أراد به خيرا. Jadi barang siapa yang tetap di dalam masjid, kemudian dia mendengarkan kajian-kajian seperti ini, maka inilah tanda orang yang dikehendaki Allah kebaikan kepadanya. فلا تحزنوا. Maka jangan sedih. إنما في هذه الدقائق استفدتم فائدة عظيمة. Jadi dengan waktu yang singkat ini kita dapat mengambil manfaat yang sangat-sangat luas. أسأل الله تعالى أن يتيسر لي أن أجتمع بكم في وقت أطول. Dan Syekh memohon dan berdoa supaya Syekh bisa datang ke sini lagi dalam waktu yang lebih luas dan panjang. أنا مستعد أن أقيم دورة في العقيدة. Jadi Syekh itu siap untuk menyelenggarakan daurah atau semacam taklim من الصباح إلى العصر. dari pagi sampai asar. والكتاب هدية مني. Dan kitab itu sudah gratis, jadi digratiskan. بالعربية والإندونيسية. Dengan bahasa Arab juga ada translate-nya, ada terjemahannya. لماذا؟ Kenapa? لأن الله تعالى أمرنا
أن نتعاون على الخير. Karena Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk saling kerjasama di dalam kebaikan. وأشد حاجات الناس في هذه الأيام إلى علم العقيدة. Jadi kebutuhan yang sangat-sangat diperlukan oleh manusia sekarang itu adalah tentang ilmu akidah. أسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. Amin. Dan kita memohon kepada Allah seperti halnya Allah mengumpulkan kita di dalam masjid ini, Allah Ta'ala kumpulkan kita di surganya. اللهم اغفر لنا وارحمنا Amin. وتوفنا وأنت راض عنا وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم أحينا ما حيينا حياة طيبة على الإسلام وبلغنا التقوى واجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك يا ربنا على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا لكم. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.